berdosakah istri kedua mendoakan istri pertama tidak kekal bersama suaminya? Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad berceramah. Inilah pertanyaan yang paling payah. Kesimpulannya, kita tidak boleh mendoakan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Doakan mereka supaya dikasih yang terbaik. Ya Allah, istri abangku yang pertama nih, kasihlah apa yang terbaik. Ya Allah, sebaiknya mati aja lah dia. Jangan. Apa yang baik kata Allah. Karena baik kata kita, belum tentu baik menurut Allah. Yang terjadi yang kata kita atau yang kata Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia bisa dua ini. Ini karena dia hebat atau karena kata Allah? Saya mau cerita bahwa sehebat-hebat orang belum tentu bisa kalau Allah tidak setuju. Dengar baik-baik. Ibu siap? Tarik napas panjang. Ada kawan saya kena penyakit gagal ginjal. Ku tengok bapak ini paling serius. Gagal ginjal, resiko gagal ginjal, cuci darah, mati. Maka kata istrinya, ya Allah, kalau bisa hidup lakiku ini, silakanlah dia berbini sekali lagi. Kira-kira izinnya sudah dapat belum? Dapat, karena istrinya berdoa. Tinggal lagi sekarang mencari siapa yang mau berdonasi. Kalau dibawa ke Vietnam, membeli buah ginjal 1 miliar. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Apa kata si ibu ini? Aku ikhlas untuk Ustadz, ambillah buah pinggangku ini sebelah. Tanda tangan. Buah pinggang sudah dapat. Dioperasi. Kata dokter mengasih tahu, Ibu, ini bapak buah pinggangnya tidak dibuang. Yang gagal itu tak dibuang, tetap di dalam. Ditambah 1 lagi berarti 3. Ibu tahu kan kalau sepeda motor pistonnya 3 bagaimana kecepatannya? Kata si ibu nih, saya sudah siap dengan segala konsekuensinya. Piston 3. Donatur yang berdonasi buah pinggang sudah ada. Istri pula sudah bernazar. Menurut hukum rukun manusia, tak ada yang menghalangi. Betul? Tapi sampai sekarang kawan saya itu istrinya cuma 1. Kenapa? Karena istrinya merubah nazarnya. Pas sudah selesai ditanya, "Cemana, Dek?" Kata istrinya, "Aku dulu kan bernazar kalau kau hidup sehat, kau boleh nikah." Ya. Ada sedikit direvisi, Bang. Mana revisinya? Kau boleh nikah sama yang 50 ke atas. Akhirnya sampai sekarang, saya tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Tapi orangnya masih ada, hidup sekarang, sehat walafiat. Disitulah saya ambil pelajaran. Kalau tak jadi, kata Allah, tak jadi. Jadi, ibu-ibu yang sudah sempat terjadi, bersabar. Sabar kuat. Yang bapak yang belum terjadi, ibu kawal baik-baik. Banyak hikmah dari pelajaran ini. Bahwa semua rukunnya sudah cukup.
Tapi kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Tak jadi, Pak. Ibu pun jangan takut. Insya Allah kalau tidak, kata Allah, tak jadi. Nah, jadi jangan gara-gara ibu cemas, karena ini sistemik dia. Kalau ibu terus cemas, asam lambung naik, darah tinggi naik, kolesterol naik, emosi naik, sebentar-bentar nelpon, sebentar-bentar miss call, sebentar-bentar. Ibu yakin aja dengan cerita ini. Kalau tidak, kata Allah, tidak. Kalau terjadi nanti Pak Ustaz, berarti setuju lah Allah. Jelas? Jika sudah menikah 2 tahun, punya 1 anak laki-laki, qadarullah ayah dari istri meninggal dunia. Lalu si istri pulang ke kampung halaman untuk mengantar ayahandanya ke kubur. Ketika sudah 3 hari di kampung, tiba-tiba suami menyuruh pulang dan istri tidak pulang. Lalu dia menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah itu sudah jatuh talak, Pak Ustadz, atau harus ada saksi? Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 4 mazhab sepakat bahwa talak tidak perlu saksi. Jadi kalau laki-laki menjatuhkan talak, maka jatuhlah walau tanpa saksi. Saya pertanyaan yang tidak mau saya jawab 2. Pertanyaan tentang talak, yang kedua pertanyaan tentang harta warisan. Karena biasanya kalau sudah ditanyakannya ke saya, tak sesuai jawaban saya dengan kemauannya, akan ditanyakannya ke ustadz lain sampai dapatnya yang cocok. Lama-lama dilaganya saya sama kawan-kawan saya. Begitulah tabiat orang nih. Waktu dia sedang mengamuk, jatuh talak 1000. Hujan, sayang dia. Habis itu ditanyanya ke ustadz, tak cocok, dicarinya ustadz lain sampai cocok menurut kemauan dia. Makanya saya 2 masalah ini jarang saya mau jawab. Masalah warisan, masalah talak, tulis di kertas kronologisnya, serahkan ke kantor pengadilan agama, nanti hakim yang akan memutuskan jatuh apa tak jatuh. Tapi menurut ilmu saya ini jatuh. Kalau sesuai dengan yang bertanya ini, diterimanya ini. Kalau tak sesuai, dicarinya juga ustadz lain nanti. Maka kalau tak puas-puas juga, pergi ke pengadilan, nanti hakim akan memutuskan. Jatuh kata hakim talak 1 sesuai yang bilang Ustadz Somad kemarin. Rupanya hakim itu sudah nonton juga. Mohon Ustadz berikan penjelasan tentang iddah istri yang kematian suami. Walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, dia punya iddah arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kalau tolak 3 bulan. Kalau hamil sampai melahirkan anak. Kalau suami meninggal sampai 4 bulan 10 hari. Bapak-bapak, kalau ada yang mau meminang, tunggulah 4 bulan 10 hari. Karena ramai istri tak paham tentang iddah yang betul diikuti. Maka selama iddah itu dia menjaga dirinya. Yang paling bagus, waqarna fi buyutikunna, di rumah tak keluar-keluar. Tapi 4 bulan 10 hari kalau tak keluar, saya kena pecat dari kantor Pak Ustadz, dari office keluar. Maka dia menjaga dirinya tetap bekerja, karena dia terikat kontrak, peraturan, undang-undang negara, perusahaan. Yang dimaksud menjaga dirinya, dia tidak menjalin hubungan dengan laki-laki, baik secara resmi khitbah tunangan, ataupun yang bersifat ta'aruf apapun, sampai 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih dulu di antara menikah atau membahagiakan orang tua?
Dengan menikah itulah kau membahagiakan orang tua. Ibu punya anak laki-laki, ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun, ibu sekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3, S Cendol, S Teler, S Bandung. Setelah itu kebahagiaan ibu yang sempurna adalah ketika dia menikah. Itulah puncak kebahagiaan ibu. Maka kalau betul ibu mengikut sunnah Nabi, ibu akan katakan, nak, menikahlah kau. Puncak kebahagiaanku adalah bukan waktu kau wisuda, tapi waktu kau duduk di pelaminan. Kalau ada ibu yang mengatakan, kau udah sekolahkan, kau udah kukuliahkan, kau jangan nikah sampai aku mati. Berarti yang perlu diperbaiki ibunya apa anaknya? Ibu mesti bahagia bukan menurut hawa nafsu ibu, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak juga begitu, punya anak perempuan. Kau sudah kukuliahkan, sudah kusekolahkan, sudah PNS, kau mesti nabung memberangkatkan aku umroh. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik. Tengok, orang tua menikahkan anak, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Jadi anak-anak, kalian dapat dua-duanya. Dengan menikah, kalian juga sudah membahagiakan orang tua. Ibu, mudah-mudahan selama di sini berdoa dapat menantu yang solihah-solihah. Kenapa yang Ustadz doakan ibu? Karena banyak ibu nih yang tak sesuai sama menantunya. Kalau bapak ini cocok-cocok aja kan pak? Iya kata orang nih. Jadi ibu nanti tawaf sunat, masuk Masjidil Haram, kalau bisa subuh, jam 2, jam 3 subuh masuk, ibu tawaf sunat. Tawaf sunat itu doanya satu aja, tak usah doa yang lain. Menantu solihah, 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 menantu solihah. Nampak yang cantik, yang bening, macam ini, macam ini, macam ini, macam ini. Bapak pun gitu juga. Tapi pas bila bapak bilang macam ini, hati-hati, tengok ibu di samping. Macam ini, apa kata kamu tadi? 7 putaran itu doanya menantu solihah. Ustadz nih, anak saya kan 2 laki-laki, Mizian Hazik Abdillah, Ahmad Mesbah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Saya pun mendoakan supaya anak-anak saya ini, saya tak ada anak perempuan, mudah-mudahan dapat saya lah menantu perempuan yang solihah-solihah, yang dijaganya kami sudah tua nanti. Jangan sampai kita sakit, mati aja lah kau, kata dia. Kekhawatiran bapak, kekhawatiran ibu, kekhawatiran saya juga. Ada rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Tapi ada yang besar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu mengusir rasa takut, rasa cemas dalam hati kita. Apa yang harus dilakukan anak-anak ahli waris ketika orang tua meninggal? Apakah harus segera dibagi atau didiamkan agar ahli waris tidak sengketa? Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Berapa wasiat? Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Bapak hartanya 1 miliar. Tiba-tiba ada dibuatnya tulis wasiat. Kalau aku mati, tolong kasih Ustadz Somad 500. Tidak sah. Yang sah ke saya hanya 333. Yang 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Jadi ibu jangan terlalu khawatir. Ke kalian juga baliknya itu nanti. Ke saya cuma 333. Yang pertama, keluarkan wasiat. Setelah keluar wasiat, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, keluarkan utang. Tengok, berapa wasiat dia? 333, kasihkan ke Ustadz Somad. Berapa sisa? 666, bayarkan ke hutang. Hutangnya berapa? Pas 666, habis, tak dapat ibu. Saya dapat. Itu maka aku minta dulu tadi. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Setelah keluar wasiat, keluar hutang, barulah dibagi harta warisan. Tak ada yang bisa dibagi Pak Ustaz.
Itu makanya sebelum mati itu tanya-tanya dulu. Balik dari sini, tanyalah bapak nih. Berapa wasiat bang? Berapa hutang? Kalau tidak, dia hanya akan mati meninggalkan hutang. Segera. Pengajian keluarga arisan jangan hanya sekedar sabar. Tas mati mengamuk bawa palang panjang. Kaji masalah harta warisan. Nih pakar-pakar ustadz-ustadz kita. Undang. Buat kita pengajian khusus masalah harta warisan. Jangan sungkan cerita mati. Banyak orang kalau udah pengajian judulnya silaturahim, hubungan, ukhuwah Islamiyah, pas mati mengamuk-ngamuk. Apa amalan yang terbaik untuk jemaah yang sudah kematian ibu bapak semaksa berada di tanah suci? Ketika bapak ibunya sudah meninggal, ibu saya, bapak saya sudah meninggal. Sekarang pertama yang tak ada ikhtilaf, doa. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Bacakan Yasin. Sanggup khatam Quran, bagus. Tak sanggup, bacakan Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. 3. Tahlil. Man halala sab'ina marratan. Siapa yang baca tahlil 70 kali, angka tak masalah. Mau 70, mau 100, mau 700, mau 1000. Summa ahda thawabahu lil mayyit. Dihadiahkannya pahalanya ke mayit, yantafi'u bihi, maka bermanfaat kepada orang yang meninggal. Kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Yang keempat, sedekah. Diajaknya bapak ibu makan, dihadiahkannya pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala hadiah makan ini kepada almarhum almarhumah sampai. Yang kelima, umrah sunnat. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma umrah an fulan bin fulan, maka sampailah hadiah pahalanya. Yang keenam, puasa sunat. Saya puasa sunat lah Pak Ustadz, bagus, pahalanya dihadiahkannya ke almarhum almarhumah. Ini yang dapat kita lakukan selama kita di tanah suci. Bolehkah Pak Ustadz jelaskan pandangan berkaitan jamaah ingin keluar ke Taif untuk ziarah dengan niat untuk kembali semula ke Makkah? Apakah wajib melakukan tawaf wada atau tidak? Dua pendapat. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih. Pendapat yang pertama, karena dia sudah keluar, maka dia tawaf wada. Habis itu dia masuk lagi. Pendapat yang kedua, karena keluarnya itu tidak kembali kepada kampung halamannya, maka dia tidak tawaf wada. Silakan pakai dua-duanya. Itu bukan antara benar dan salah, karena itu adalah ijtihad ulama. Pendapat yang ketiga, umroh tidak ada tawaf wada, yang ada adalah haji. Tapi saya tetap berpegang kepada umroh tetap ada tawaf wada. Jadi siapa yang mau pergi ke Taif, tawaf wada dia, berarti dipakainya pendapat pertama. Tak tawaf wada dia, karena dia belum pulang ke kampungnya, berarti dipakainya pendapat yang kedua. Tidak ada benar salah, karena itu masuk ijtihad ulama. Mohon Ustadz bahaskan sedikit tentang amalan yang diamalkan masyarakat Islam di Malaysia, seperti doa kunut. Doa kunut menurut mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut subuh. Itulah kenapa kita selama di sini tidak ada kunut subuh, karena Saudi Arabia mazhabnya Hambali sejak 1924. Dulu ulama-ulama kita, Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pendiri NU dari sini, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Candong pendiri Perti dari sini, Syekh Muhammad Yunus pendiri Al-Wasliyah dari sini. Kenapa mereka berkunut? Mereka semuanya belajar ke sini sebelum 1924. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia mendirikan Pondok Tebu Ireng 1900.
Sedangkan negara ini baru berdiri 1924. Sebelum itu mereka mazhabnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i berkunut subuh. Sedangkan mazhab Hanafi Hambali tidak berkunut. Ustadz di Maroko, ya, Maroko mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki berkunut subuh. Kunutnya sebelum rukuk. Habis baca ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak berbunyi sama sekali. Habis baca kunut baru rukuk. Mazhab Syafi'i pakai kunut, kunutnya setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Turki Hanafi tak pakai kunut. India Hanafi tak pakai kunut. Kalau tuan pergi ke kali, jangan lupa membeli kubis. Kalau botol udah jatuh 2 kali, tanda waktu sudah habis. Yang kedua, tahlil. Sebentar lagi, jatuh 3 kali berhenti kita. Tentang masalah tahlil. Tahlil artinya la ilaha illallah. Mengirimkan la ilaha illallah untuk orang meninggal dunia, pahalanya sampai. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi lewat di kuburan, dibelahnya pelepah korma, dicucukkannya, ditusukkannya. Kata sahabat, kenapa engkau tusukkan? Karena pelepah korma ini, kata Imam Nawawi, bertasbih. Tasbih pelepah korma selama dia basah sampai ke mayat. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini syarahnya namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka tahlil orang beriman pun sampai. Mana yang lebih hebat, tasbih dengan tahlil? Afdhalu dzikri la ilaha. Itulah kenapa kita bertahlil. La ilaha illallah. Sampai tahlilnya. Tasbih pelepah korma aja sampai, maka tahlil orang beriman sampai. Itulah maka disebut dengan tahlil. Kenapa 7 malam? Itu pendapat tabi'in. Nabi, di bawah Nabi sahabat, di bawah sahabat tabi'in. Namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, mayat itu diuji di kuburnya 7 hari 7 malam. Dianjurkan keluarganya bersedekah. Yang mau membuat berarti ikut pendapat Imam Atha dari karangan tabi'in. Yang tak mau membuat tidak apa-apa. Jangan sampai gara-gara tradisi lalu berutang karena ingin buat bubur kacang hijau dan pulut kuning. Bapak ibu yang kaya banyak duit, buatlah mau 7 malam, mau 40 malam. Mak saya meninggal, ayah saya meninggal, sampai sekarang tidak putus tiap bulan 200 paket dari saya sendiri dibantu dengan jamaah. Sampai sekarang udah tahun yang ke-5 tak putus. Tak ada nunggu 40.000, pokoknya terus sampai mati. Jadi siapa yang membuat bagus, yang tak sanggup, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Wirid. Wirid artinya bacaan rutin. Wirid ada bacaan rutin pagi, petang. 10 wirid, jangan sampai tinggal. 1 istighfar. 2 Al-Fatihah. 3 pangkal Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. 4 ayat kursi. 5 ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis. 6 Qul huwallah 3 kali. 7 Al-Falaq sekali. 8 An-Nas sekali. 9 solawat Ibrahimiyah, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. 10 afdhalu dzikri la ilaha illallah. 10 wiridnya jangan sampai tinggal. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Talqin. Hadis tentang talqin diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kata ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya hadisun hasan. Kalau orang sudah meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, maka bacakanlah talqin. Almarhumah ibu saya meninggal, setelah dikuburkan, saya membacakan talqin. Karena hadisnya hadisun hasan. Tak ada ikhtilaf. Ahli hadis yang ngomong begitu. Kenduri. Kenduri adalah membagi makanan.
Apa dalil sedekah makanan sampai? Hadisnya diriwayatkan Sa'ad. Ummi matat, emak saya meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, sampai. Ayu sedekatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, memberi air minum. Kasih air minum, hadiahkan pahalanya. Air minum. Kalau teh tarik, afdal. Bubur kacang hijau, mantap. Tapi jangan gara-gara segan malu sama tetangga lalu berutang. Dah macam itu 3 kali. Saya dari Kalimantan. Apakah tempat sa'i termasuk dalam Masjidil Haram? Dan kalau termasuk, apakah ada dalilnya Pak Ustadz? Bagi ini tanah haram. Tanah haram, di dalam tanah haram ada Ka'bah. Bagi yang di luar tanah haram, kiblatnya adalah tanah haram. Ini saya dari Indonesia nih, sholat. Allahu Akbar. Kan tak kena Ka'bah. Kenanya kemana? Kenanya ke ujung tanah haram. Sah. Berapa jarak panjang tanah haram ini? Dari Ka'bah ke Arafah 22 km. Dari Ka'bah ke Hudaybiyah 20. 20 tambah 22, 42 kilometer. Nah, itulah yang kita tembak dari Indonesia itu. Asal kena asal kena tanah haram itu sah. Bagi yang berada di tanah haram, yang ada di dalam tanah haram ini, maka dia kena Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram. Salat dia, kenanya ujung Masjidil Haram, sah. Bagi yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. 3. Kiblat orang yang di luar tanah haram, kena ke tanah haram. Kiblat orang yang di dalam tanah haram, kena Masjidil Haram. Kiblat orang yang di dalam Masjidil Haram, kenanya ke Ka'bah. Jelas? Yang mana Masjidil Haram itu Pak Ustadz? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ka'bah. Lalu kemudian dibangunlah di sampingnya bangunan. Bangunan ini mengalami perluasan. Bangunan yang nampak di dalam kubah-kubah kecil, yang ada tiang-tiangnya klasik, bangunan yang lama, bangunan yang tua, itu yang dibangun Turki Utsmani, yang tumbang 1924. Perluasan lagi keluar, itulah yang sekarang Babul Fahad, Babul Malik Abdul Aziz, itu yang dibangun oleh rezim sejak 1924 sampai sekarang 2024. Perluasan. Jadi nanti kalau ada fatwa yang mengatakan sholat selama di dalam tanah haram, maka dia dapat pahala selama sopnya tidak putus. Asal sop tak putus. Sop tak putus itu, ini hotel bapak, hotel ibu. Ibu sholat di atas ini. Ini Ka'bah, nampak Ka'bah. Buka jendela, nampak Ka'bah. Allahu Akbar. Menurut mazhab Syafi'i, selama sop dia dengan sop terakhir itu 300 zira. Ini namanya shibrin. Ini dari siku ke ujung ini namanya 300 zira. 300 zira. 300 zira itu kalau sekarang 150 meter. Selama jarak dari sop terakhir sampai ke tempat kamar dia itu, nampak ada orang di bawah, agak-agak ke atas ini 150 tak sampai, maka masih masuk dalam sop.
Saya mau menjelaskan, selama dia tidak putus, maka dia masuk dalam Masjidil Haram. Jelas? Jadi Bukit Safa, Bukit Marwah, setelah perluasan masjid, masuk dia ke dalam Masjidil Haram. Yang tak bisa diperluas itu mana? Tanah haram. Tanah haram tak bisa diperluas. Makanya tempat wukuf tak bisa diperluas. Yang bisa dibuat naik ke atas atau turun ke bawah. Kalau ke samping dia tak bisa, karena sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'i tak bisa diperluas. Sa'i ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah, dilebarkan Marwah ke sini, Safa tak bisa. Makanya dia naik ke atas. Itu yang sekarang tuh 5 lantai, 6 lantai. Nanti kalau siap orang sa'i di lantai yang ke-6 ke atas. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kesimpulannya bahwa masjid mengalami perluasan. Ketika bangunan masjid melampau Bukit Safa dan Marwah, maka masuklah dia ke dalam Masjidil Haram, dan dia berada di dalam tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.